Teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar kalimat bahagia itu sederhana? Nah, teman-teman setuju nggak dengan kalimat tersebut? Atau mungkin teman-teman belum tahu definisi bahagia versi teman-teman sendiri? Hai, saya Jasmine dan di sini saya akan membahas tentang absurditas dari definisi kebahagiaan tokoh Meursault dalam novel sastra La Mort Heureuse karya Albert Camus. Absurdisme, apakah itu? Nah, jadi teman-teman, absurdisme adalah suatu aliran yang berkembang pada abad ke-20 yang dikemukakan oleh Albert Camus. Nah, filosofi ini membicarakan tentang ketiadaan makna di dalam hidup ini. Kehidupan kita sebagai manusia pada akhirnya akan berujung kepada kematian. Dan dalam penantian menuju kematian itu, kita akan dihadapi oleh penderitaan. Nah, disinilah letak absurditasnya. Nah, dari pengertian tadi, terdapat kemiripan antara absurdisme dengan aliran eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Lalu, yang membedakan dari keduanya adalah eksistensialisme akan berfokus dengan manusia harus mencari makna hidupnya sendiri. Sementara jika absurdisme, hidup ini tiada maknanya, dan oleh karena itu kita harus tetap menjalankan hidup. Nah, sebenarnya ada satu cara untuk menolak absurditas, yaitu dengan bunuh diri. Namun, kami sendiri tidak menyarankan untuk melakukan hal tersebut, dan ia lebih memilih untuk menerima absurditas itu. Albert Camus lahir di Algeria pada tahun 1913. Ia sebagai penulis beraliran absurdisme telah menciptakan berbagai karya yang salah satunya dianugerahi Nobel Sastra pada tahun 1957. Dari sekian banyak karyanya Camus, yang ingin saya bahas adalah La Mort Heureuse. Nah, dari novel sastra ini memiliki fun fact loh teman-teman. Yang pertama, buku ini pertama kali diterbitkan setelah beberapa tahun kematian dari Camus. Nah, yang kedua, draft dari La Mort Heureuse ini ditemukan sudah ada beberapa tahun sebelum L'Étranger diterbitkan. Bayangkan jika buku ini diterbitkan semasa kami masih hidup ya, mungkin Nobel sastranya bertambah, ya nggak sih? Oke teman-teman, karena tadi saya sudah sempat menyinggung yang namanya Meursault. Nah, pasti muncul dari benak teman-teman, siapa sih Meursault itu? Kan penulisnya namanya Albert Camus. Sudah saatnya kita membahas tentang novel La Mort Heureuse. Jadi, Meursault itu adalah tokoh utama dari cerita ini sebagai seorang pekerja kantoran yang muak akan rutinitasnya seperti makan, tidur, kerja, dan begitu seterusnya. Ia kemudian mencoba mencari kebahagiaan sampai ia bertemu dengan mantan dari kekasihnya Marthe yang bernama Zagre. Nah, Zagre ini diceritakan sebagai seorang pria kaya yang kakinya diamputasi. Dan setelah mereka berkenalan, mereka berbicara tentang kehidupan, terutama tentang kebahagiaan. Nah, di satu titik, Zagre itu mengungkapkan secara tidak langsung bahwa ia lebih baik mati dibunuh karena dirinya akan lebih bahagia daripada ia harus terus mencari rasa bahagia itu sampai kematian yang ditakutinya datang dengan sendirinya. Atau bisa dibilang, Zagre itu takut akan kematian alami. Nah, setelah itu, Meursault mewujudkan keinginan dari Zagre dengan membunuh si Zagre itu. Kemudian, ia membawa kekayaan Zagre untuk bepergian mencari kebahagiaan Meursault sendiri. Setelah bepergian ke berbagai tempat, Meursault telah mengalami banyak hal, mulai dari ia merasa kesepian saat di Praha, sampai ia memutuskan untuk membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri, meskipun posisinya saat itu ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Lucienne. Di rumah itu, Meursault jatuh sakit dan meninggal dunia. Pada akhirnya, Meursault menemukan kebahagiaannya menjelang kematian alaminya. Nah, pasti teman-teman bingung nih, kok bisa ya kematian alami itu dianggap sebagai definisi kebahagiaan? Nah, berdasarkan pendekatan mimetik yang diusung oleh René Girard, hasrat manusia muncul karena manusia itu meniru yang lainnya. Manusia sebagai subjek, hasrat sebagai objek, dan manusia lain sebagai mediator. Untuk memenuhi hasratnya, ia akan meniru si mediator yang mampu mengantarkan manusia ke objeknya. Jadi, si Meursault ini ketika ia muak dengan rutinitas, terancam mengalami absurditas. Lalu, ia sebagai subjek memiliki hasrat untuk bahagia, yang tentunya kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam kesehariannya. Namun, semua itu berubah sejak ia membunuh Zagre dan membawa hartanya untuk bepergian.
Nah, ketika kita melihat mediator Zagre mati bahagia dengan cara dibunuh, ia menemukan ambisi untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, tapi tidak dengan cara mati dibunuh. Dan hasrat tersebut terpenuhi ketika ia mulai dekat dengan ajalnya. Dan karena baginya, kematian adalah suatu hal yang akan dialami oleh setiap manusia, dan untuk menghadapinya dengan sadar setelah melewati segala penderitaan di hidupnya adalah bentuk kebahagiaan itu sendiri. Dari sini, saya mengambil kesimpulan bahwa definisi dari bahagia itu tidak terlepas dari penderitaan dan absurditas. Karena, seperti absurdisme, keduanya akan selalu ada dalam kehidupan dan untuk menghadapinya, manusia harus menerima kenyataan terkait kebahagiaan itu. Nah, sekarang teman-teman udah bisa belum mendefinisikan kebahagiaan teman-teman sendiri? Terima kasih dan sampai jumpa.